Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mencoba membuat video untuk pembelajaran. Mungkin ini lebih efektif, jadi nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Jadi materi kita kali ini adalah tentang analisis regresi eksplorasi. Gitu ya. Karena kita di mata kuliah analisis data eksploratory, jadi kita akan mempelajari suatu bentuk regresi di mana ini berbeda dengan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi secara umum regresi ini dibagi menjadi dua, yaitu regresi eksplorasi dan juga regresi konfirmasi. Regresi konfirmasi itu adalah regresi yang biasa kita lakukan, itu kita mengestimasi koefisien regresinya dengan OLS dan seterusnya, itu yang konfirmasi. Nah, apa itu yang eksplorasi? Jadi kita nanti akan menggunakan statistik-statistik eksploratif ya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, kita mengurutkan observasi dari kecil ke besar menurut variabel bebas. Nah, menurut variabel bebas X dengan observasi terkecil di bawah. Kemudian membagi kedua angka X dan Y menjadi 3 bagian. Jadi membagi kedua angka X dan Y menjadi 3 bagian yang kemudian disebut dengan bagian bawah B, bagian tengah T, dan bagian atas A. Nah, ini perlu diingat bahwa pertigaan atas dan bawah paling banyak mengandung sepertiga dari seluruh titik. Jadi misalkan ada 100 titik observasi, berarti maksimalnya ya 100 dibagi 3. Maksimal ada 33 titik di bagian atas dan bawah. Sisanya 34-nya itu di tengah. Kemudian selanjutnya pertigaan atas dan bawah harus mempunyai range kurang dari setengah range X. Apabila tidak, X harus ditransformasi supaya hal ini dapat dipenuhi. Jadi pertama kita sudah membagi menjadi bagian 3 bagian tadi ya, B, T, A. Nah, dari bagian B sendiri hitung range-nya, kemudian A sendiri hitung range-nya. Dan juga kita harus tahu range data secara keseluruhan. Nah, itu tidak boleh melebihi setengah dari range data secara keseluruhan. Kemudian, bila beberapa titik mempunyai harga X atau nilai X yang sama, maka titik-titik tersebut dimasukkan ke dalam pertigaan yang sama. Jadi misalkan ada observasi yang sama, kan tadi sudah diurutkan, secara otomatis dia berdekatan. Nah, itu harus dimasukkan ke bagian, dua-duanya harus dimasukkan ke bagian yang sama, entah itu yang bagian bawah, tengah, atau atas. Nah, masukkan sebanyak-banyaknya titik ke pertigaan bawah dan atas selama aturan 1, 2, 3 dipenuhi. Nah, aturannya ini tadi, yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, cara menghitung koefisien regresinya itu menghitung pasangan pusat masing-masing pertigaan. Nah, sebaran pusat. Nah, digunakan median bila observasi kecil dan trirata jika observasi besar. Tetapi ini juga preferensi masing-masing. Jadi sarannya seperti ini, rekomendasinya median bila observasi kecil, trirata jika observasi besar, tetapi secara umum terserah peneliti mempertimbangkan datanya masing-masing. Kemudian ini rumusnya untuk B, koefisien BB ini beta 1 ya. Kalau A itu beta 0. B itu adalah YA dikurangi YB dibagi XA dikurangi XB. Kemudian yang A-nya seperti ini, di mana AX sama dengan Y dikurangi BX. Ini mirip ya dengan yang regresi konfirmasi dan seterusnya. Nah, sisa atau residualnya adalah Y dikurangi Y topi, seperti biasa. Kita masuk ke contoh untuk lebih memahaminya lagi. Jadi di sini saya punya data satu, ada variabel X dan variabel Y. Maka pertama kita harus mengurutkan variabel observasi ini menurut nilai X. Jadi ketika X-nya dirubah, otomatis Y-nya ikut juga. Nah, nilai X ini diurutkan dari kecil
ke besar, yang kecil ditaruh di bagian bawah. Sehingga yang tebal ini, yang bold, yang bawah ini adalah bagian bawah, yang tidak bold ini bagian tengah, dan yang ini adalah bagian atas. Yang bold di atas ini. Jadi observasi nomor 1 sampai 5 ini bagian atas, 6 sampai 10 bagian tengah, dan 11 sampai 15 ini bagian bawah. Nah, masing-masing ini kan sudah dibagi 3 ya. Jadi masing-masing anggotanya 5. Kemudian kita harus mengestimasinya. Nah, di sini trirata X dan Y. Ya, kita pilih trirata misalkan. Nah, XA-nya, ini indeks ya, A-nya ini. XA-nya itu ketemu triratanya adalah 15,8. YA-nya juga ketemu, sudah dicari semuanya, maka didapatkan nilai B-nya minus 2,4. A-nya adalah 52,4 atau 53. Sehingga persamaan regresi estimasinya sebagai berikutnya. Kemudian, oh iya, sebelumnya kita perlu cek datanya dulu. Ya, apakah memenuhi asumsi yang ini. Perlu diingat bahwa ini tiga aturan ini. Nah, untuk data pertama ini silakan itu sendiri, dicek sendiri, tapi ini sudah memenuhi. Ya, tolong dibuktikan sendiri bahwa ini sudah memenuhi ketiga aturan tersebut. Nah, sekarang saya punya kasus kedua, yaitu data kedua, di mana ini nanti kita akan belajar mengecek aturan-aturan tersebut. Nah, ini pertama urutan X, ya, urutkan data menurut X dari terkecil ke besar. Ini yang terkecil saya taruh di atas. Sebenarnya terserah mau terkecil itu di atas atau di bawah, asalkan bagian yang terkecil itu namanya bagian bawah B, yang terbesar ini bagian atas A, dan yang tengah ini adalah bagian yang T ya, tengah. Kalau kita plotkan itu seperti ini nanti ya, aksis ini X, yang vertikal ini Y. Nah, di sini gambar regresinya seperti ini ya, kira-kira kalau kita scatter plot. Nah, kemudian kita cek asumsinya. Pertama, range keseluruhan itu 575.726. Dari mana ya range yang terbesar ini saja, 8.477 dikurangi 2.751 gitu. Nah, ketemunya ini nanti dibagi 2 itu 2.800-an. Nah, selanjutnya kita cek range pertigaan bawah, itu ketemu 1.113, range pertigaan atas 3.919. Kalau yang ini kan sudah jelas kurang dari setengah range keseluruhan, tapi ternyata yang ini adalah melebihi setengah range keseluruhan, maka perlu dilakukan transformasi untuk X saja dengan metode coba-coba hingga aturan tersebut dipenuhi. Jadi transformasinya apa ya? Kita harus coba-coba sehingga aturan tersebut dipenuhi. Misalkan ini transformasinya adalah X aksen, transformasinya adalah minus 1000 per X. Ini yang sudah ketemu. Maka kita cek lagi, ini setelah ditransformasi seperti ini, X saja ya yang ditransformasi. Nah, di sini range keseluruhannya 0,125, range pertigaan bawah 0,08, dan range pertigaan atas 0,1. Sudah memenuhi asumsi kurang dari setengah range keseluruhan. Ayah tolong ya. Kemudian di sini yang kedua, ini ada bab tentang meluruskan. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu mau cek apakah gendong aja. Ini di pangku mama gini dah. Ini YouTube dah. Nah, ini kalau itu kalau Nah, di sini kita
meluruskan ya, kita mengecek apakah model tersebut linier ya, regresinya apakah linier, bentuk persamaannya garis lurus atau tidak. Nah, ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, kita harus perhatikan diagram pencarnya ya, diagram pencarnya. Kemudian memeriksa apakah YA kurang dari YT kurang dari YB atau sebaliknya YB kurang dari YT kurang dari YA. Sehingga kalau ini terpenuhi, dua-duanya terpenuhi kan berarti membentuk garis lurus. Ya. Jadi YA lebih kecil dari YT, kemudian lebih kecil dari YT lebih kecil dari YB. Sehingga ini garis lurus. Nah, apabila demikian, maka model linear baik digunakan. Nah, misalkan untuk data 1 ya, ketemu YA-nya seperti ini, YT dan YB. Ternyata memenuhi ini, YA kurang dari YT kurang dari YB, sehingga ini bisa dikatakan model linear baik digunakan. Ini modelnya bisa menggunakan model linear. Nah, kalau diplot nanti seperti ini, modelnya linear. Kemudian ini saya punya data 3, yaitu data penduduk Surakarta tahun 1990 sampai 2012. Nah, apabila ini lanjutkan dari yang sini ya. Jadi apabila hal di atas tidak terpenuhi, maka hubungan X dan Y tidak linier. Nah, bila YT tidak terletak di antara YA dan YB, maka hubungan X dan Y tidak linier. Nah, tetapi meskipun memenuhi asumsi yang tadi, ya kurang dari YT kurang dari YB atau YB kurang dari YT kurang dari YA, itu masih ada kemungkinan hubungan tidak dalam linier. Hal ini tampak dari diagram pencar. Jadi misalkan ini data 3. Ya, di sini datanya seperti ini. Kalau seperti ini ya, ini bisa kita katakan mendekati linier, tapi juga bisa tidak linier seperti ini ya. Jadi tidak terlalu linier mungkin ya kalau dari diagram panjang, tetapi ya kita masih belum bisa sangat yakin gitu. Maka pemeriksaan yang lebih baik itu dengan menghitung nilai n. Nah, kalau ini tadi kan dengan melihat apakah YA kurang dari YT kurang dari YB atau sebaliknya. Nah, ini tidak begitu akurat. Nah, yang lebih akurat nanti itu pemeriksaan dengan menggunakan nilai n, di mana n ini dirumuskan sebagai pembagian dari S dibagi M, di mana S-nya adalah minimum dari B, nilai B untuk BT tengah ya, kemudian BAT, di mana BBT itu adalah rumusnya ini di bawah ini. Kemudian M adalah maksimum dari BBT, BAT. Jadi BT berarti B ke T ini ya, selisih antara B dan T. Kalau AT berarti selisih A dengan T. Tuh. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan dari harga N atau nilai N. Nah, apabila N itu mendekati 1, berarti bahwa BBT mendekati BAT, maka model linear baik untuk digunakan. Kemudian kemungkinan selanjutnya adalah apabila N itu mendekati 1, kemudian BT dan BAT bertanda sama, maka dilakukan transformasi. Apabila N mendekati 1, kemudian BBT dan BAT tidak bertanda sama, maka ini tidak diberikan dalam mata kuliah ini. Tuh. Maksudnya di sini kita tidak membahas ini, gitu ya. Kemudian di sini aturan penggunaan transformasi, kan tadi dibilang kalau N-nya mendekati 1, kemudian BT dan BAT bertanda sama, maka dilakukan transformasi. Nah, transformasinya itu aturannya seperti apa?
Transformasinya aturannya seperti ini. Jika n-nya itu lebih besar dari 0,9 kurang dari sama dengan 1, maka tidak perlu digunakan transformasi. Digunakan model linear sederhana saja, garis lurus. Kemudian jika ini 0, n-nya itu lebih besar dari 0,5 dan kurang dari sama dengan 0,9, maka dilihat di sini bila diagram pencar menunjukkan bahwa data memencar yang berarti hubungan antara X dan Y renggang, maka model linear sederhana sudah cukup. Nah, bila hubungannya erat, ini yang atas tadi kan renggang. Kalau yang ini bila hubungannya erat atau jumlah observasi kecil digunakan transformasi. Kemudian jika n-nya itu lebih besar dari 0 sampai 0,5, gunakan transformasi untuk X atau kedua-duanya. Bisa untuk X saja atau untuk X dan Y. Nah, ini petunjuk pemilihan transformasinya. Bisa dilihat sendiri ya. Kemudian ini ada contoh perhitungan untuk data 3. Nah, data 3 tadi menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian kita cek menghitung n-nya, ternyata n-nya adalah 0,43. Nah, karena n masih belum mendekati 1, BT dan BAT bertanda sama, maka dilakukan transformasi log Y. Setelah itu n dihitung ulang menggunakan data yang telah ditransformasi. Setelah dilakukan transformasi, itu menghasilkan N 0,84, lebih tinggi daripada yang semula hanya 0,43 atau sudah lebih mendekati 1. Maka model linear sederhana memang baik digunakan. Nah, pada diagram pencar data yang telah ditransformasi juga nampak membentuk pola garis lurus. Jadi ini saya bandingkan, ini yang asli ya, penduduk dalam juta, kemudian di sini setelah ditransformasi log. Jadi bisa dilihat di sini lebih linear ya, lebih membentuk garis lurus. Kalau ini kan agak ada gelombang seperti ini ya. Nah, untuk analisis regresi konfirmasi itu adalah perbedaannya pada estimasi parameter regresinya. Kalau yang eksplorasi tadi kita menggunakan nilai-nilai sebaran. Ya. Kalau yang konfirmasi ya pakai OLS atau pakai MM, method of moment, atau bisa juga pakai MLE gitu seperti biasa. Nah, sekarang tugasnya adalah lakukan pemeriksaan model regresi eksplorasi pada data Anda. Datanya apa? Datanya terserah. Ya. Datanya terserah, ini tugas individu ya, sambil latihan ya. Datanya terserah, yang penting ada variabel independen dan dependennya. Kemudian estimasi parameter regresi eksplorasi yang sudah linear tersebut, silakan diestimasi. Kemudian juga bandingkan hasilnya dengan regresi konfirmasi. Oh ya, ini saya tambahi ya. Apakah model linear cocok digunakan? Gitu. Jadi dicek ke linearitasnya ya. Nah, tugas diupload di aula maksimal Sabtu 28 November pukul 23.59. Ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.